Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Pramuja Putra. Di sini saya akan presentasikan tugas akhir yang berjudul Prediksi Perangkat IoT Bulanan. Yang pertama, kita akan masuk ke konteks and perspektif. Natsume adalah seorang analisis data di sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang memiliki misi untuk mengoptimalkan penjualan perangkat IoT bulanan. Seiring dengan pertumbuhan pesat pasar IoT, Natsume mengidentifikasi pentingnya prediksi penjualan yang akurat untuk mengelola inventaris dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Prediksi penjualan perangkat IoT bulanan adalah lebih dari sekedar proses analisis data. Ini adalah seni menggabungkan pengetahuan pasar, keterampilan analisis data, dan pemahaman tentang faktor-faktor eksternal. Dengan pendekatannya holistik ini, Natsume membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Hasilnya, perusahaan dapat mengoptimalkan inventaris, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk kedua, kita masuk ke business understanding, yang dimana perangkat IoT yang disebut juga dengan Internet of Things, kini menjadi elemen penting dalam berbagai industri, karena kemampuannya dalam menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk berbagai keperluan seperti pemantauan, kontrol jarak jauh, dan otomatisasi. Peningkatan penggunaan perangkat IoT berdampak langsung pada kebutuhan pasar yang terus berkembang. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan perangkat IoT menghadapi tantangan dalam memprediksi volume penjualan bulanan untuk mendukung manajemen inventaris, produksi, serta strategi pemasaran yang lebih aktif. Untuk data understanding kita ada tiga atribut, pertama bulan, tahun, dan penjualan. Untuk bulan, atribut pertama adalah yang memrepresentasikan bulan pada tahun tertentu. Mengapa ini penting? Karena bulan adalah variabel krusial, memungkinkan kita untuk menangkap pola musiman dalam data penjualan. Contohnya, kita mungkin melihat peningkatan penjualan selama bulan Desember karena promosi liburan dan perayaan akhir tahun. Pola-pola musiman seperti ini sangat penting untuk diidentifikasi agar kita dapat membuat prediksi penjualan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya tahun yang menunjukkan tahun spesifik untuk setiap catatan penjualan. Ini penting untuk melacak tren jangka panjang dan perubahan dalam penjualan dari tahun ke tahun. Misalnya, inovasi teknologi yang diperkenalkan pada tahun tertentu dapat menyebabkan lonjakan atau penurunan penjualan perangkat IoT. Dengan memasukkan atribut tahun, kita dapat lebih baik menangkap perubahan-perubahan ini dan menyesuaikan model prediksi kita secara tepat. Untuk yang terakhir adalah penjualan. Tidak kalah pentingnya adalah penjualan yang mempresentasikan jumlah unit perangkat IoT yang terjual dalam bulan dan tahun tertentu. Ini adalah variabel target utama yang ingin kita prediksi. Penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti strategi pemasaran, permintaan konsumen, dan kondisi pasar. Dengan menganalisis data penjualan historis, kita dapat mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi penjualan. Informasi ini sangat penting untuk membuat prediksi yang akurat di masa mendatang. Dan ini ada data per question yang ada labelnya penjualan bulan dan tahun. Dan ini modeling desainnya. Nah, tekan. Hmm, Untuk ini kita menggunakan Red Excel dan kita import datanya ke sini untuk set roll. Linear regression kita biarkan saja. Kita jalankan dan di sini kita dapat untuk penjualannya dan untuk linear regressionnya, deskripsinya, untuk rumusnya.
Oke, kita lanjut lagi ke sini. Dan ini yang sudah tadi diperlihatkan, kita masuk lagi ke evaluation dataset testing. Di sini evaluation research ada penjualan dan muncul prediksinya dan muncul juga root mean squared error. Dan ini untuk deployment itu belum. Oh, kita masuk sini ke stage testing. Nah, untuk di sini kita menggunakan file untuk training dan di bawah untuk testing. Set role masih sama, linear regression nggak ada diubah-ubah, dan kita tambahin performance. Nah, oke. Di sini untuk prediksinya yang tadi ada di PPT, statistik. Nah, dan ini muncul root squared error-nya juga. Ya, kita lanjut ke PPT lagi. Dan ini untuk deployment result for dataset scoring. Ini muncul juga untuk prediksinya. Kita lanjut lagi ke scoring. Ini untuk training juga dan filenya nih scoring, set roll, sama masih sama, nggak diubah lagi di sini. Ya, untuk prediksinya muncul juga. Oke. Dan untuk yang terakhir adalah deployment. Eh, yang pertama, untuk mengintegrasikan otomasi proses prediksi dengan menjalankan mode secara terjadwal, misalnya setiap bulan atau setiap kali ada data baru yang tersedia. Untuk yang kedua, uji coba model pada lingkungan yang terkendali atau pada subset data untuk memastikan bahwa model berfungsi dengan benar dan memberikan hasil yang akurat. Dan yang ketiga, menyediakan dokumentasi lengkap tentang cara kerja model, asumsi yang digunakan, dan instruksi penggunaan. Dan yang terakhir, memantau kinerja model secara berkala untuk memastikan bahwa model tetap memberikan prediksi yang akurat. Menggunakan dashboard pemantauan untuk melacak metrik kinerja utama. Eh, untuk tugas yang pertama tentang forecasting univariate udah selesai, jadi akan kita lanjutkan lagi ke tahap kedua untuk video keduanya. Terima kasih.